Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 10 Maret 2021, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Kang Deddy Mulyadi, dengan topik Memahami Semesta dalam Pandangan Nalar dan Rasa. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Ya, terima kasih Bu Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, dan selamat siang para hadirin dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu buat kita semua. Para hadirin, rekan-rekan mahasiswa, kolega dosen, para pengampu, para hadirin yang mengikuti dari YouTube, dan tentu saja pembicara tamu kita kali ini ya telah hadir. Alhamdulillah. Selamat datang ini Kang Deddy Mulyadi ya. Selamat datang juga, selamat berjumpa kembali kepada para mahasiswa di dalam mata kuliah Studium Generale ini. Pertama-tama perkenalkan, saya Wijaya Martokusumo, Sekretaris Institut, mengucapkan selamat datang ya kepada tamu kita, Kang Deddy Mulyadi. Tadi sudah disampaikan bahwa beliau ini adalah anggota DPR RI, ya, Wakil Ketua Komisi 4. Kang Deddy damang ya, Kang Deddy? Alhamdulillah. Para hadirin, sebetulnya Kang Deddy ini sudah beberapa kali datang ke ITB ya. Saya ingat 2017 waktu itu hadir di SAPPK ya, memberikan semacam kuliah perdana ya. Nah, cuma karena keadaan sekarang sedang pandemi, sedang prihatin ya, kami laksanakan hanya dengan tatap layar ya. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan itu. Para hadirin, beliau ini akan menyampaikan paparan yang saya kira temanya menarik ya, memahami semesta dalam pandangan nalar dan rasa ya. Jadi ini luar biasa sekali. Terima kasih atas perkenan dan kesediaannya nih Kang Deddy ya untuk berbagi waktu hadir bersama kita semua meskipun hanya tatap layar untuk membahas dan berdiskusi tentang apa itu ya, memahami semesta itu seperti apa ya dengan pandangan nalar dan rasa ya.
Jadi sebagaimana biasanya dalam kuliah ini, Kang Dedi nanti kita akan berikan waktu mungkin sampai jam 10 ya. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan diskusinya nih, Kang Dedi ya, 45 menit ya. Kita kira-kira mungkin kuliahnya bisa sekitar sampai jam 10-an, terus diskusinya sekitar 40 menitan gitu ya. Kenapa cuma sampai 10.45? Karena mahasiswa ini sudah harus berpindah, Kang Dedi ya. Jadi nanti mungkin Pak Moderator kali ini akan diskusi kali ini nanti akan dikawani oleh Pak Dr. Epin Saipudin ya. Terima kasih Pak Dr. Epin sudah hadir. Kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi juga kepada panitia, para dosen ya, pengampu mata kuliah ini ya. Di sini hadir ada Pak Pras, ada Ibu Pak Pras ini adalah Direktur Kemahasiswaan, ada Ibu Naomi ya. Beliau ini adalah Kepala Humasnya ITB ya, dan tentunya rekan-rekan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kang Dedi udah siap ya, Kang Dedi ya? Ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara Studium Generale ini dan selanjutnya saya serahkan acara kepada moderator kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Kang Deddy Mulyadi dengan topik Memahami Semesta dalam Pandangan Nalar dan Rasa. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Koordinator Mata Kuliah KU 4078 Studium Generale. Kepada Dr. Epin Saipudin, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Wijaya, kemudian Pak Prasetyo, Ibu Naomi, dan Bapak Ibu dosen pengampu. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Kang Deddy Mulyadi. Ini saya pikir sosok yang sudah tidak asing begitu ya, apalagi di kalangan Instagramable gitu, karena setiap hari selalu update. Kang Deddy itu memberikan, saya pikir contoh-contoh atau nilai-nilai ya yang patut kita teladani gitu ya, bagaimana menyantuni dan lain sebagainya. Oke, Kang Deddy, barangkali saya akan memandu diskusi pada pagi ini ya, terkait dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wi. Wah, ini bagaimana ini memahami semesta dalam pandangan nalar dan rasa gitu. Nah, mungkin ini menarik bagi adik-adik mahasiswa di ITB gitu ya. Bagaimana menyatukan antara nalar dan rasa itu. Oke, saya sengaja pagi ini menggunakan ikat juga, cuman bedanya kalau Kang Deddy putih gitu ya. Kalau saya nggak putih. Nah, menggunakan ikat juga atau totopong ya dalam istilah Sunda, yang itu pun juga mungkin maknanya bisa dielaborasi lebih jauh dalam konteks kehidupan. Oke, baik hadirin sekalian, dalam kesempatan ini sebelum kita mulai, saya coba sampaikan kurikulum vitae ya Kang Deddy Mulyadi, singkat, karena kalau semuanya waduh nggak akan cukup ini gitu ya, karena banyak sekali. Nama lengkap Haji Deddy Mulyadi, Sarjana Hukum ya, akrab disapa Kang Deddy Mulyadi. Tempat tanggal lahir di Subang, 11 April 1971. Alamat rumah saat ini di Kampung Kerajaan, ya, RT 6, RW 3, Sawah Kulon, Kecamatan Pesawahan, Purwakarta. Wah, ini dekat dengan rumah saya kebetulan, Kang. Saya asal di Kampung Mengkol. Dekat, ya, sebelahan. Kemudian saat ini Kang Deddy berkantor di Nusantara 1, ya, lantai 13 di Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Kemudian kontak person mungkin nanti bisa sambil ditampilkan atau dibagikan juga oleh panitia. Bagi Anda sekalian yang barangkali mau berkomunikasi lebih jauh, menggali pemikiran Kang Deddy, bisa menghubungi melalui email, Twitter, Instagram, YouTube juga bisa ya. Kemudian riwayat pendidikan SD di SDN Sukabakti, Subang tahun 84, SMP di Kalijati, Subang tahun 87,
SMA-nya di SMAN 1 Purwodadi, Subang tahun 90. Kemudian menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Hukum STH Purwakarta ya di Jalan Purnawarman tahun 99. Mempunyai 3 anak ya. Dan kebetulan istri beliau sekarang jadi bupati juga di Purwakarta ini. Kemudian riwayat politik dan organisasi dari Kang Dedi, yang pertama pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 99 sampai 2004, kemudian menjadi wakil bupati Purwakarta tahun 2003 sampai 2008, kemudian menjadi bupati Purwakarta dan saat ini menjadi anggota DPR RI. Nah, kemudian secara keorganisasian, Kang Dedi merupakan Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta tahun 94, Wakil Ketua DPC FSPSI tahun 97, kemudian Sekretaris PP SPTSA KSPSI tahun 98, kemudian menjadi Wakil Ketua GM FKPPI 2002, Sekretaris KAHMI Kesatuan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam untuk Purwakarta tahun 2002, kemudian Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta tahun 2004 sampai 2007, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Purwakarta tahun 2005-2015, kemudian menjadi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Berpikir Cermat, Bertindak Tepat. Hobi beliau itu bertani, beternak, dan berkarya sastra. Nah, sebagaimana kita tahu, ada beberapa tulisan juga ya yang menarik menurut saya, yang perlu dipelajari adalah yang berjudul Mengayuh Negeri dengan Cinta. Nah, mungkin relevan dengan topik kita hari ini, bagaimana memandang semesta dengan nalar dan rasa. Oke, baik Kang Dedi, barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis pemaparan. Kita mulai sekarang di jam 9.31, barangkali Kang Dedi bisa memberikan gagasan-gagasannya sekira 30 menit, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mangga Kang Dedi, waktu dan tempat disilahkan. Hujan menebar gelisah, langit berselimut gundah, meniti hari tak henti, berlari mengejar mimpi. Kau tersenyum dalam hening senja sunyi. Ku lukis wajahmu dalam beningnya telaga. Ku tulis namamu di awan tak berjendela. Tak ada rasa dalam cinta yang tersembunyi. Tak perlu kau lukiskan cinta di hatimu untukku. Bukanlah sekedar
cinta, cinta tanpa pengakuan, berserah di kegundahan. Biarkan jiwa bersayap rasa terbang menapaki langit biru. Biarkanlah takdir melukiskan kesucian angin dalam penghambaan. Ku ragup sucinya rasa bersujud di singgasana keabadian yang lebih indah dari sekedar lukisan. Aku mencintaimu dalam keresahan terindah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Apes. Swastiastu, kan. Segenap para teknokrat Institut Teknologi Bandung yang saya hormati, ini saya didampingi oleh Pak Wijaya. Kalau orang Sunda Wijaya, Wijaya Marta Kusuma. Karena Jawa jadi Wijaya Marto Kusuma. Bedanya hanya O sama A. Kalau orang Jawa nggak bisa bilang dog, nggak bisa bilang bedog. Dok, bedog. Kemudian juga ada sahabat saya ini yang sudah pakai ikat, nanti saya berangkat dari situ menjelaskan teknologi. Dan semua mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Seorang teknokrat Indonesia yang paling sukses menurut saya dalam menapaki pengetahuan dan perjalanan hidup yang panjang sampai pada puncak kesempurnaan diri sebagai seorang manusia itu adalah Bahrudin Yusuf. Dalam pandangan umum masyarakat Indonesia, terutama para aktivis LSM, kemudian para politisi yang memahami Pak Habibie waktu itu selalu dalam kacamata negatif. Seluruh kebijakan yang sesungguhnya dia memiliki kecintaan yang luar biasa pada negeri, patah oleh atmosfer politik yang tidak menunjang bagi Pak Habibie untuk mengekspresikan seluruh gagasan dan pemikiran serta cintanya pada itu. Dan akhirnya caci maki datang dalam setiap waktu, apalagi ketika beliau menjabat. Tetapi di akhir perjalanan hidupnya, seorang Hanum mengangkat kisah cintanya. Ainun dan Habibie, Rudy Habibie, yang nonton semuanya sampai selesai. Kemudian muncul atmosfer cinta yang luar biasa pada beliau. Orang bisa memahami Pak Habibie utuh, bagaimana dia mencintai. Tetapi di balik itu, ada sebuah cerita penting dalam pemahaman kerangka berpikir logis yang biasa digunakan oleh kaum teknokrat, bahwa puncak dari logis itu adalah puncak dari logika itu adalah budi pekerti. Dan puncak dari intelektualitas adalah kehalusan rasa. Ketika orang sudah sampai pada kehalusan rasa, maka nalar dan intelektualitas itu hanya sekedar tangga. Pada akhirnya pencapaian ada dalam rasa manusia.
Kegagapan orang Indonesia dalam sejarah peradabannya menurut saya gagal dalam mengartikulasikan masalah. Kenapa gagal dalam mengartikulasikan masa lalu? Karena masa lalu dianggap sebagai sebuah ketertinggalan sejarah. Masa lalu dianggap sebagai peradaban kuno. Masa lalu dianggap sebagai sebuah cerita yang biasa ada dalam cerita pantun dalam Hasanah Sunda, atau cerita dongeng, atau mistik. Kegagalan ini mengakibatkan kita mengalami loncatan yang luar biasa dalam tata kelola berpikir, dalam memahami bangsa. Apa yang terjadi? Dampaknya adalah adopsi pemikiran secara membabi buta, kemudian dalam menerapkannya mengalami problem. Kenapa? Yang menjadi problem, saya berangkat dari sebuah falsafah Sunda. Cing ring cing bageh, set saring set bageh. Cing caring cing bageh kanji. Bahwa manusia sempurna, manusia Indonesia seutuh, manusia Jawa, manusia Sunda, ada 4 kerangka yang dimiliki, yang disebut dengan ajaran papat kalima pancer. Papat kalima pancer itu apa? Ajaran ideologi ke-Indonesia. Apa itu? Papat kalima tunggal, bahwa manusia itu terbangun dalam 4 komponen dasar. Tanah, air, udara, matahari. Orang Bali menerjemahkan itu dalam 4 sudut pandang warna, yaitu warna hitam, warna putih, warna kuning, dan warna merah. Hitam merupakan representasi dari tanah, putih representasi dari air, kemudian merah representasi dari api, kuning representasi dari seluruh pengetahuan dasar tentang peradaban manusia pasti diawali dengan 4 hal. Kalau kita ingin berlari dari keempat hal ini, maka riset apapun tidak akan bisa melahirkan produk. Karena seluruh produk pasti ada 4 hal ini. Setiap produk berawal dari tanah yang di, setiap produk berawal dari air yang di, setiap produk berawal dari usaha udara yang dihisap. Kemudian setiap produk berawal dari panas yang kita terima, yang bersumber dari energi matahari. Di ITB nanti ada tata kelola ilmu pengetahuan ini. Nah, keempat hal inilah secara ideologi sebenarnya melahirkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu ketuhanan sampai keadilan. Orang Sunda menyebutnya papat kalimat tunggal, orang Jawa menyebutnya sangkan paranipun. Dalam teologi yang dikembangkan oleh Sesiti Jenar, maka dia lari ke manunggal. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya itu adalah persenyawaan manusia dengan alam secara utuh, yang dialektikanya dimulai dengan dialektika rasa. Dialektika rasa dalam kosmologi Sunda disebutnya cing caring cing bagaikan. Artinya apa? Awalilah sesuatu dan dengan keterbukaan hati. Awalilah sesuatu dengan keterbukaan. Seorang mahasiswa ITB masuk ke ruang kelas tidak akan bisa menyerap seluruh pengetahuan dari dosennya manakala hatinya tak mau menerima sang. Manakala hatinya ada kebencian, manakala hatinya ada penolakan. Seluruh pengetahuan berawal dari bagaimana hati bisa membuka cakrawala pikiran agar mau menerima seluruh pengetahuan dari pihak lain. Egoisme seorang teknokratik akan memiliki dampak yang luas bagi perkembangan pengetahuan apabila hatinya tak mau menerima pendapat dari. Maka Sunda melambangkan dengan cing caring cing pageh kanji. Awalilah dengan rasa, awalilah dengan cinta, awalilah dengan hati. Perangkat inilah perangkat kemanusiaan. Dalam teologi, saya ngambil yang biasa diucapkan oleh para dalang. Sesungguhnya itu adalah pengetahuan yang biasa diajarkan dalam nalar-nalar bahasa yang dalam teologi alam hati itu disebutnya alam mayapada. Alam mayapada itu adalah alam maya. Maka dalam filsafat dasar yang kita pelajari, maka disebutlah yang disebut dengan dunia. Dunia yang menjadi asal muasal. Para ulama menyebutnya roh. Nah, dalam alam ide ini, manusia memiliki kesamaan.
berasal dari sebuah energi yang sama, berasal dari sebuah kekuatan yang sama, berasal dari atmosfer yang sama. Maka kerangka berpikir berasal dari atmosfer yang sama, energi yang sama, kekuatan yang sama, disebutlah dalam kaidah-kaidah ajaran Islam, disebutlah fitrah. Ini kerangka dasar. Jadi manusia bergerak menuju mana? Saya katakan, baru kita turun pada derajat yang kedua. Sebutnya alam marcapada. Alam marcapada adalah alam material yang ada kehidupan. Yang hari ini barangkali para ilmuwan terus ingin menggali, mengetahui. Apakah kehidupan ini hanya ada di bumi saja? Mungkinkah kehidupan hanya ada di bumi saja? Sebuah partikel debu kecil di seluruh tata surya. Mikir ilmuwan terus ingin melihat kehidupan di tempat lain. Mungkinkah ada kehidupan yang beradab seperti di bumi ini, pada planet-planet? Maka tata surya ini disebutnya alam marcapada. Kalau alam marcapada, dia alam material. Karena alam material, dia terbatas pada ruang, gerak, dan karena dia terbatas pada ruang yang waktu, maka semuanya ada umurnya. Tanah ada umurnya, air ada umurnya, udara ada umurnya, matahari juga ada umur. Karena seluruhnya ada umurnya, maka dia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Karena memiliki keterbatasan, maka semuanya harus menggunakan metodologi yang kedua, yaitu metodologi nalar. Nalar melahirkan kerangka berpikir sistemik yang disebut dengan logika. Logika itu berasal dari mana? Berasal dari alam material yang setiap manusia otaknya berbeda kapasitas. Karena dia berbeda kapasitasnya, dia sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh makanan yang dia makan, oleh minuman yang dia minum, oleh udara yang dia hisap, oleh matahari yang setiap hari setia untuk menyinari seluruh tubuh. Oleh apa lagi? Oleh partogenetika, dia anak siapa, keturunan siapa. Oleh siapa lagi? Oleh faktor lingkungan. Apakah lingkungannya membuat dia berkembang otaknya? Apakah lingkungannya mendorong dia menjadi manusia bernalar? Apakah lingkungannya mendorong manusia yang dalam setiap hari bicaranya logis, premis mayor dan premis minor serta konklusinya memadai? Semua tergantung sistem nilai yang berkembang pada wilayahnya. Sehingga dalam perspektif ini, ada daerah-daerah yang pengetahuannya mengalami perkembangan dengan pesat. Kenapa? Karena daerahnya, wilayahnya menempatkan kebebasan berpikir sebagai landasan utama. Ketika logikanya berkata, maka tak ada batasan agama yang membatasi logikanya. Maka tak ada batasan hukum yang membatasi logikanya. Maka logika memiliki kemerdekaan eksperimental untuk terus melakukan penelitian, pengembangan dari seluruh pengetahuan yang dikembangkannya. Maka tradisi pengetahuan akan berkembang pada sebuah daerah seperti ini. Kemudian setelah itu, negara hadir untuk mengartikulasikan seluruh gagasan itu diturunkan dalam sebuah kebijakan pembangunan. Maka negara meletakkan bahwa penelitian memiliki biaya yang cukup untuk apa? Untuk mengembangkan pengetahuan bagi kehidupan masyarakatnya. Pengetahuan berdampak bagi peradabannya. Pada ujungnya apa? Pada ujungnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas ekonomi dari percepatan pertumbuhan teknologi yang dan jujur dalam perspektif ini negara-negara Eropa, negara-negara Barat, Israel mengalami percepatan pertumbuhan yang luar biasa. Kenapa? Mereka mengembangkan pengetahuan sebagai bebas nilai, bebas sandera, orang merdeka berpendapat, orang merdeka melakukan penelitian, tidak takut oleh apa-apa, sehingga dia mengalami perkembangan. Nah, kerangka atmosfer seperti inilah yang menjadi ruang bagi kemerdekaan pikiran. Kemudian, dari kemerdekaan pikiran itu tujuan manusia untuk apa? Untuk memahami alam. Kalau untuk memahami alam ini, maka ada dua hal dalam diri kita sebenarnya. Yaitu alam logika, alam pikiran, dan alam. Alam pikiran dan alam rasa itu dikembangkan oleh leluhur dalam sebuah piranti peradaban pengetahuan yang cukup.
Saya memberikan, ketika hari ini terjadi banjir di mana, bukan karena cuaca hujan yang ekstrem. Bendungan Jatiluhur itu kapasitas air maksimalnya 107 meter. Hari ini kemarin saya ke sana, baru 92 meter. Masih kurang. Dalam kacamata pandangan, pengelola Waduk Jatiluhur mengatakan curah hujan pada tahun ini relatif rendah. Karena kapasitasnya belum terpenuhi. Pertanyaannya adalah, kenapa kapasitas belum terpenuhi kok banjir melanda? Urusannya bukan urusan curah hujan. Urusannya adalah memahami Indonesia dari sisi tata kelola pembangunan, dua-duanya tidak. Apa itu? Logika pembangunan yang berasal dari pengelolaan tata ruang memadai tidak berjalan. Otaknya tidak berjalan. Yang kedua adalah rasa dalam memahami semesta ini dengan baik juga tidak berjalan. Dan ini problem Indonesia. Problem Indonesia ini masyarakatnya tidak mengalami sebuah proses renaissance. Tidak mengalami proses auklaru. Tidak mengalami proses pencerahan. Masyarakat kita mengalami loncatan berpikir yang luar biasa. Dari alam prasejarah ke alam sejarah. Dari alam sejarah ke alam kerajaan. Dari alam kerajaan kemudian loncat lagi ke alam penjajahan dengan logika pembangunan Belanda. Terus saya, kalau logikanya baik dalam kelola pembangunan. Setelah itu ke alam kebebasan, ke alam kemerdekaan. Dari alam kebebasan, kemerdekaan, kemudian berubah lagi ke arah teknologi. Dari cara berpikir, logika mistik yang digunakan untuk mengekang masyarakat agar memiliki ketahanan budaya, agar memiliki ketaatan hukum, kemudian loncat ke arah welfare state, ke rule of law. Rule of law dikendalikan oleh negara. Negara hadir dengan aparat dan secara umum tidak memiliki konsistensi dalam pelaksanaannya. Apa yang terjadi pada hari ini? Masyarakat yang tidak lagi percaya pada mistik yang dibangun dalam kearifan lingkungannya, untuk taat pada alamnya, untuk taat pada lingkungan, untuk taat membangun sosial budaya kemasyarakatannya, kemudian berubah menjadi negara masyarakat yang harus taat pada undang-undang, sedangkan undang-undangnya sampai pada pelaksanaan teknisnya tidak cukup memadai ditaati oleh publiknya. Apa yang terjadi? Kekacauan kehidupan, welfare state-nya tidak berjalan, rule of law-nya tidak berjalan, masyarakat kebudayaan yang mengalami berantakan dalam. Masyarakat tidak percaya pada tokoh adat, masyarakat tidak percaya pada kepala kampung, masyarakat juga tidak percaya pada kepala daerah, tetapi masyarakat juga tidak percaya pada undang-undang dan tidak mau taat pada undang-undang. Kebayang sebuah negara yang kehilangan masa lalunya, tidak terikat lagi dengan masa lalunya, kehilangan tradisinya, tetapi masuk dalam sebuah negara maju yang menggunakan nalar dalam undang-undang, dalam pelaksanaan teknisnya, kebayang berantakan. Kita bisa lihat pada realitas sosial kita pada hari ini. Nah, pendekatan saintik juga tidak digunakan dengan baik. Maka terjadilah banjir. Logika banjir sudah nggak bisa lagi dipahami. Kenapa? Ada kehancuran tata ruang. Kenapa ada kehancuran tata ruang? Maka tata ruang dibuat dalam blok kabupaten kota. Kabupaten kota disusun berdasarkan egoisme lingkungannya masing-masing. Dalam kapasitas kepentingan politik dan ekonomi. Yang terjadi apa? Air di Bogor tidak perlu ditanya KTP-nya, tetap ngalir ke Jakarta. Air di Bogor tidak perlu ditanya KTP-nya, dia tetap ngalir juga ke Kerawang dan ke Bekasi karena faktor Cibeet. Ini salah satu aspek logis. Orang masih buang sampah ke sungai karena hilangnya budaya pamali membuang sampah ke sungai. Tetapi undang-undang tidak cukup memadai. Rumah menghadap membelakangi sungai. Sungai menjadi pusat keburukan dari sebuah peradaban. Tapi undang-undang tidak dan penegakan hukum tidak cukup memadai untuk menahan. Tapi logika publik tentang 3 alam yang diciptakan dalam kaidah Sunda juga ditinggalkan. Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawah. Bandung adalah Parahyangan dan alam Mayapada. Alam Mayapada itu alam yang ada pada alam langit. Karena alam langit, maka alam itu bukan untuk sebuah pertumbuhan, tetapi untuk sebuah sarana spiritualitas. Maka gunung sebagai kekuatan utama yang tidak boleh disentuh.
Tidak boleh dirubah peruntukannya. Dan kita secara bersama-sama melakukan perubahan. Apa yang terjadi? Banjir yang tidak pernah berakhir. Nah, kerangka inilah ya sangat harus segera dirubah dalam logikanya. Nah, ketika saya bicara tentang masa lalu, apakah masa lalu kita tidak memiliki peradaban yang tinggi? Saya katakan, semenjak kemerdekaan kita tidak pernah bangga dengan bangsa. Orang Jawa bangga dengan Mataram. Orang Jawa Timur bangga dengan Majapahit. Orang Sumatera bangga dengan Sriwijaya. Orang Sunda bangga dengan Pajajaran. Kalau seperti itu ada peradaban masa lalu yang menjadi kerinduan publik. Apakah peradaban masa lalu itu adalah ketertinggalan dari sebuah peradaban? Tidak. Dia ada kemajuan pada sebuah peradaban. Kenapa? Bangsa kita yang pertama menggunakan gamelan yang berasal dari logam. Berarti teknologi logam sudah berkembang pada waktu itu. Pengelolanya empu. Empu menggunakan apa? Menggunakan rasa sebagai basic kekuatan spiritualitasnya. Tapi teknologi logamnya adalah teknologi perkembangan yang sudah berkembang. Terakhir, cukup saya di sini dulu. Ketika bicara Borobudur, dalam pikiran kita Borobudur itu tempat ibadah. Coba lakukan penelitian secara mendalam. Apa yang ada di dinding-dinding Borobudur? Yang ada di dinding Borobudur itu adalah di antaranya adalah orang bermain musik. Dari musik tepak kendang, sampai musik gesek, sampai musik tiup. Saya punya gambarnya detail. Ketika orang bermain musik, dan musik itu di setiap negara, hampir 24 negara musik tiup ada, sama. Musik pukul juga sama, musik gesek juga sama. Pernyataannya bisa dua hal. Bisa pada waktu itu adalah seluruh pemusik dunia berkumpul di Borobudur. Bisa pada waktu itu juga bahwa musik Indonesia, baik tiup, gesek, maupun pukul, dikembangkan ke seluruh dunia. Nah, kalau seperti yang kedua adalah, ketika ngomong Borobudur, yang dalam pikiran kita selalu mistik. Kenapa tidak diteliti siapa yang membuat desain engineering detail? Insinyur sipil siapa yang waktu itu membuat gambar teknis? Alat pengungkit apa yang digunakan untuk mengangkut batu ke tempat itu? Berapa tenaga yang dibutuhkan? Nah, kerangka itu bisa mengambil kesimpulan. Sampai akhir pada kita menepuk dada kita. Apa yang ingin saya sampaikan? Kita harus punya kebanggaan terhadap masa lalu bangsa. Yang guru-guru bangsa kita menggunakan dua hal dalam memahami alam ini. Menggunakan logika dan menggunakan sebuah peradaban tertinggi yang tercapai pada masa. Sebuah nilai yang harus digali, di mana perguruan tinggi harus lahir. Untuk apa? Mengartikulasikan seluruh kearifan itu. Menjadi apa? Menjadi catatan-catatan pengetahuan. Karena apa? Karena kelemahan dari sejarah bangsa kita adalah kurang menulis dan tidak berani untuk menyebar. Karena lemahnya kepercayaan. Nah, prinsip dan itu juga paling utama melanda orang Sunda. Orang Sunda itu problemnya diantaranya itu kurang menulis dan tidak berani menyampaikan pada komunitas yang beda dengan orang Jawa, berani menyampaikan pada komunitas yang. Nah, ini kemudian yang kedua, ketika melihat kalimat bahasa seperti tadi cing caring cing bagekan seperti itu, bukan bahasa mistik, tapi itu bahasa pengetahuan yang secara logika kebudayaan dan filsafat kebudayaannya harus digali menjadi sebuah nilai-nilai pengetahuan dan kita berani untuk mengatakan ini adalah cikal bakal. Yang berikutnya adalah perguruan tinggi harus berani. Untuk apa? Untuk menghargai orang-orang yang bekerja pada kearifan itu dibawa ke wilayah akademis untuk dia apa? Kemudian dia dihormati. Agar apa? Agar dia terus tumbuh sebagai hasanah pengetahuan. Saya memberikan contoh.
Adakah di Amerika orang patah tulang itu diobati oleh tukang urut dengan menggunakan minyak mani, dengan menggunakan air putih yang terjadi di sekitar Subang, di Pabuaran, dengan menggunakan telur yang di daerah Cikopo, Purwakarta? Pernahkah perguruan tinggi mengundang mereka untuk memberikan presentasi? Apa, zat apa, satuan apa, senyawa apa yang membuat proses penyembuhannya begitu cepat? Pernahkah kita memberikan gelar doktor pada mereka? Lagi-lagi kita kalah oleh siapa? Oleh Cina. Bagaimana Cina? Cina berani mengangkat mereka itu menjadi kelompok atau orang yang bekerja secara resmi pada rumah sakit negara. Sehingga Cina menggunakan satu, Anda pilih mana? Tradisionalisme. Yang kedua, berpikir akademis lewat medik. Orang melakukan pilihan. Dan siapa yang berobat ke Cina itu? Orang-orang Indonesia. Nah, inilah yang saya maksud antara logika dan rasa. Logika dan rasa bukan sesuatu yang dipertentangkan, tetapi sesuatu yang dipertahankan. Alam dunia maya adalah puncak peradaban. Puncak peradaban di mana? Ideologinya Islam itu mengajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncak dari peradaban kemanusiaannya itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Dia masuk ke alam maya pada. Kalau dalam dunia kita, dunia tradisional, alam maya pada. Nah, teknologi yang dikembangkan oleh ITB hari ini sama-sama berlomba untuk menguasai alam maya pada, dunia langit. Nah, kemudian dalam sejarah Isa alaihissalam juga sama. Puncak dari keberadabannya itu adalah peristiwa dia naik langit. Sama juga. Nah, kemudian dalam peradaban Sunda juga sama. Bahwa puncak dari kesempurnaan seorang raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja adalah naik ke gunung. Dia tidak kembali lagi. Yaitu dia masuk ke alam parahya. Pada akhirnya, puncak dari sebuah pengetahuan dikuasainya alam langit untuk menguasai bumi. Prinsip-prinsip dasar inilah yang dalam kerangka pandangan saya harus dikembangkan dalam logika berpikir akademis. Karena saya yakin keunggulan Asia itu bukan hanya di otak, tapi unggulan Asia itu di hati atau keunggulan Asia ini bisa menguasai dunia. Kalau apa? Pengetahuan disatukan dengan pendekatan-pendekatan budi pekerti. Pendekatan hati. Karena pada akhirnya di negara-negara maju, orang-orang barat yang berpengetahuan tinggi, ujung-ujungnya hari ini mulai belajar. Itu saja sebuah paparan yang sederhana dari saya. Semoga menjadi semangat bagi adik-adik mahasiswa untuk terus mengembangkan riset sebagai basic utama meningkatkan kapasitas pengetahuan. Perbanyaklah pengalaman hidup, karena pengalaman hidup adalah guru. Saya bisa memberikan contoh, mobil saya yang tenggelam di Kerawang hari ini diperbaiki oleh seorang lulusan yang memiliki penghayatan hidup yang luar biasa dan sekarang hampir selesai dengan pendekatan kerangka berpikir dia yang didasarkan pada pengalaman. Yang barangkali dari sisi kemampuan mengalahkan para dokter. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih Kang Dedi yang sudah memberikan gambaran ya bagaimana harmonisasi rasa dan logika dalam membangun peradaban. Oke, baik, silahkan barangkali ada dari peserta mata kuliah Stadium Generale yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand, kemudian nanti on mic ya. Silahkan. Pak Armain Langi, mangga dipersilahkan Pak. Baik, apakah suara saya bisa didengar? Ya, terdengar Pak Armain. Terdengar Pak. Kang Dedi luar biasa. Terima kasih untuk paparannya.
yang jadi pertanyaan saya mungkin ada dua. Satu itu budaya uang, Kang Deddy. Rupanya sekarang manusia tidak digerakkan oleh budi pekerti, oleh 4 unsur tadi itu, tapi oleh finansial. Nah, bagaimana meletakkan ini secara pas begitu ya? Karena finansial juga punya kegunaan yang besar begitu. Tapi kalau itu satu-satunya ukuran kan repot kita. Kedua itu mungkin bagus membandingkan dengan bangsa-bangsa lain, tapi Indonesia harus punya keunikan, bukan? Ya. Alasan untuk dia ada di dunia abad 21 ini Ya. karena ada kontribusi dia kepada kehidupan. Ya. Jadi mungkin bayangan Kang Deddy seperti apa manusia Indonesia itu yang unik begitu ya, Ya. yang bahagia tinggal di Nusantara. Terima kasih Kang Deddy. Terima kasih. Ya, silakan barangkali ada penanya yang berikutnya sebelum nanti Kang Deddy memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Kelihatannya belum ada, Kang, dari yang lain barangkali bisa sambil dijawab. Ya, baik. Yang pertama bahwa kita memahami dari sisi material, uang itu merupakan salah satu alat yang bisa mendongkrak kehidupan manusia. Riset memerlukan pendidikan tinggi, pembangunan juga memerlukan. Semua hari ini juga memerlukan uang, baik uang yang berkembang di lingkungan masyarakat, uang-uang tradisional yang dalam bentuk kertas, maupun hari ini sudah melangkah ke uang. Tetapi ada yang di atas keyakinan. Dalam sistem tradisi kita, dalam kehidupan masyarakat di Nusantara, itu dari dulu keyakinan itu di atas. Bolehlah ITB hari ini anak-anaknya sudah beda dengan ITB zaman dulu. Sudah ada tempat kosnya yang baik, sudah punya angka teknologi yang memadai, sudah punya transportasi yang memadai untuk pergi ke kampus. Tapi dulu anak-anak ITB lama, dia pergi ke ITB kan tidak bawa apa-apa. Dia hanya bawa satu, keyakinan. Nah, prinsip-prinsip dasar keyakinan inilah yang sesungguhnya agak hilang dalam. Padahal literasi agama hari ini berkembang pesat, tetapi tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas keyakinan manusia tanpa terikat oleh material. Ini yang penting dulu. Setiap orang lahir kan tidak kaya, setiap orang lain kan tidak bawa uang, tapi keyakinan itu yang melahirkan. Nah, ini prinsip-prinsip dasar yang harus segera dikembangkan dalam lingkungan kita. Sehingga saya katakan tadi, budi pekerti sebagai alat. Kalau setiap orang selalu mengatakan uang sebagai alat ukur untuk peningkatan kapasitas diri, maka orang-orang miskin tidak punya kesempatan untuk menjadi orang. Dan setelah itu apa akan yang terjadi problem? Adalah lingkaran kekuasaan hanya berputar di situ, lingkaran uang hanya berputar di situ, yang akan menjadi pengusaha besar adalah anak-anak. Kan ini yang harus dibangun. Untuk itu saya selalu menyampaikan bahwa pendidikan dasar yang terbaik bagi kehidupan kita itu adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup manusia biasanya rata-rata berangkat dari sebuah keyakinan. Nah, kemudian bicara persoalan bagaimana kita berkontribusi dalam tata dunia yang pesat di abad 21. Nah, dari sisi itu saya pikir orang Indonesia ini dari dulu sudah memberikan kontribusi. Bukan kontribusi masa lalu, tetapi kontribusi. Kan banyak hari ini riset yang berkembang di pendidikan. Hari ini juga banyak anak-anak kita yang usia SMA sudah bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan publik. Nah, apa sih yang harus segera dibenahi oleh negara ini? Mencoba menangkap itu, kemudian mencoba mempromo itu, dan mencoba melakukan pendampingan agar dia terus berkembang. Yang menjadi problem kita ini adalah, saya katakan tadi, tradisi kita berpengetahuan, tradisi kita untuk mengembangkan, tradisi kita untuk kemudian dia bereksperimentasi dalam sebuah kehidupan, selalu oleh apa? Rusak oleh sistem administrasi.
basic administrasi telah mengekang kreativitas publik. Nah, ini yang harus segera dirubah dalam tradisi kita. Tetapi justru basic administrasi ini harus menjadi alat yang begitu mudah orang untuk mengembangkan diri. Sehingga sekarang sih dari si orang udah pinter di bidang ini ya cepat diambil sebuah lembaga untuk promo. Gitu loh. Bukan diputerin pada aspek-aspek yang bersifat persyaratan, standarisasi, yang membuat dia berputar-putar yang itu hanya dimiliki oleh kaum kapital. Kan ini problem kita. Bisa tahu kan Pak Armin barangkali pinternya orang Indonesia? Saya tahu betul orang Indonesia pinter. Kenapa? Di luar negeri nggak ada tuh orang yang bisa naik tiang listrik kemudian motong kabel. Di Indonesia tuh bisa loh. Gitu loh. Artinya dia memiliki pengetahuan yang cukup untuk apa? Untuk tidak kena setrum gitu loh. Kan itu bisa diambil sama ITB orang seperti itu gitu loh. Nah, kemudian coba teknologi pencurian. Industri mobil itu sudah melengkapi perangkat otomotifnya itu dengan perangkat digital. Kalau disentuh bersuara, ada alat pengamannya. Tapi pencuri kita bisa dalam waktu 3 menit, mobil bisa dibuka tanpa dia berbunyi. Artinya kan dia memiliki pengetahuan yang sangat memadai. Bisa ngakalin sebuah teknologi. Gitu loh. Nah, kemudian juga di Indonesia ini, mobil yang tahun 70 tahun 40-an aja dengan bengkel kita masih bisa laju. Nah, seluruh bahwa bangsa kita ini sebenarnya memiliki pengetahuan yang kontributif. Yang harus dibuat adalah ruang administratif yang tidak terlalu kaku, negara memberikan ruang bagi mereka untuk bereksperimentasi, dan kemudian satu, dihargai. Kenapa? Kegagalan orang-orang yang punya kreativitas hari ini adalah dianggap sebagai ancaman bagi kaum industri. Itu problem. Dan disitulah negara harus melindungi. Terima kasih. Nuhun. Terima kasih Kang Deddy, terima kasih Pak Armin. Kang Deddy, Pak Armin ini adalah salah satu dosen kita di ITB. Kemudian di room meeting ini saya melihat Ibu Rektor ada bergabung. Selamat datang Ibu Rektor, Prof. Reni. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan Ibu Rektor, monggo Bu. Kenging abdi 2 menit. Mangga Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Epin, Pak Armin, Kasep itu nganggo naon eta dina mastakana. Pak Dedi Mulyadi, hatur nuhun berkunjung ke kami walaupun secara virtual. Tadi bahasa Sunda saya dapat wonten sabaraha. 8 lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya besar lahir di Jakarta, orang Betawi, tetapi karuhuna ti Limbangan sareng ti Sumedang gitu. Oh, orang Garut, manis atau si Dodo. Nah, pertanyaan saya begini Pak, kesukuan itu seringkali juga kalau terlalu kental kurang baik dalam ranah keindonesiaan gitu ya. Kita inginnya di satu sisi ingin bersatu, tetapi juga kita ingin suku atau identitas, contohnya saya misalnya sebagai orang Sunda itu kan juga kita ingin budaya dan identitas itu ingin kuat juga gitu. Yeah. Contohnya dalam isu konteksnya yang paling mudah bahasa aja ya. Bahasa Sunda itu di Bandung juga sudah sulit ditemui di antara generasi muda ya, gue gitu kan, gue gitu. Lu gue ya. Ya gitu kan. Nah, jadi bahasa di satu sisi kita ingin mempreserve ya sebagai sesuatu budaya yang tinggi begitu, tetapi juga keindonesiaan. Ini bagaimana pendapat Bapak? Dan yang kedua, contohnya orang Sunda ya, walaupun tadi stigmanya ada banyak juga, tetapi yang saya lihat kelebihannya yang sangat menonjol itu adalah hospitality atau someahnya ini ya, yang menurut saya ini modal besar untuk
pariwisata dan seterusnya begitu. Nah, bagaimana pemerintah daerah Bapak sebagai pernah juga menjadi kepala daerah ya, itu mengangkat isu-isu keunggulan karakteristik suku daerah untuk hal-hal yang positif. Terima kasih Pak Dedi. Ya, Baik, hatur nuhun Ibu Rektor. Mangga Kang Dedi bisa langsung ya, saja. Bu Rektor, saya sih justru melakukan otokritik terhadap negara. Ya Indonesia itu adalah Sunda, Indonesia itu adalah Jawa, Indonesia itu adalah Sumatera, Indonesia adalah Bugis, Indonesia adalah Papua, Indonesia adalah tanpa identitas suku itu Indonesia enggak ada. Saya berikan pertanyaan misalnya, mana disebut baju nasional? Orang merumuskan baju nasional, kemudian jas berdasi. Itu kan baju Eropa. Gitu loh. Nah, ketika kita bicara bahasa Indonesia, misalnya bahasa Indonesia kan bahasa pemersatuan gitu loh. Itu merupakan turunan dari bahasa Melayu. Gitu kan sebenarnya kan. Itu salah satu suku juga sebenarnya. Cuman yang lain kompromi terhadap semua. Nah, tinggal apa sih yang merusak ini semua? Politik kok. Ketika misalnya suku identitas menjadi ancaman bernegara, loh, politik identitas agama hari ini juga menjadi ancaman dalam bernegara. Kenapa? Politik. Ketika politik mendesain seluruh perbedaan itu menjadi bagian dari kekuatan membangun diri untuk melakukan hegemoni, tetap saja itu ancaman. Nah, justru kalau saya sih berpendapat bahwa suku itu, suku pengetahuannya, ideologi kebudayaannya, filsafat kebudayaannya, sosiologi kebudayaannya, ekonomi kebudayaannya, politik kebudayaannya adalah modal dasar dalam membangun keindonesiaan. Amerika itu kan ragam. Malaysia ini juga kan negara persemakmuran. Tapi dia bisa membangun spirit itu. Nah, yang harus dilakukan di Indonesia ini adalah membangun spirit itu. Apa yang menjadi problem? Ketidaksetaraan. Apa yang menjadi problem? Eksploitasi. Apa yang menjadi problem? Sentralistik. Di mana problemnya? Jakarta. Karena dia mensentralistik. Kemudian keindonesiaan hari ini dipahami menjadi apa? Menjadi imajinatif. Orang-orang yang tinggal di Jakarta untuk berimajinatif Indonesia dalam pikiran mereka. Sehingga salah mengartikulasikan. Karena salah mengartikulasikan, akhirnya menjadi kelucuan. Saya memberikan contoh pakaian misalnya. Kan pakaian tidak usah dibikin menjadi sama. Pasti setiap wilayah memiliki kearifan. Kearifan itu didasarkan pada apa? Pada 4 hal, tanah, air, udara, dan matahari. Sehingga pakaian berdasarkan kearifan, kemudian didasarkan pada bahan baku, bahan yang ditanam di wilayahnya. Lahirlah industri kreatif. Dari industri kreatif, lahirlah kebudayaan berpakaian. Nah, setiap wilayah itu harusnya punya pakaian yang berbeda, dan negara mengembangkan itu. Karena di situ ada kearifan. Tetapi bisa menjadi terbalik misalnya, saya di Pantura misalnya kan di Purwakarta, Kerawang, suhu udaranya 34 derajat Celcius, tapi oleh negara diwajibkan pakai meja dan dasi misalnya. Justru kewajiban saya pakai kemeja dan dasi di suhu udara 34 derajat Celcius, itu adalah pengingkaran bagi Indonesia. Kenapa pengingkarannya? Ada inefisiensi di situ. Ruangan saya harus pakai AC, harus bayar listrik. Nah, saya terem kearifan itu. Maka orang Cina menyebutnya dia punya budaya yang dalam membangun. Budaya membangun mereka Feng Shui. Feng Shui itu apa sih? Pengetahuan tentang pembangunan yang didasarkan pada 4 hal alam itu tadi. Sehingga meletakkannya menjadi tepat, sudut udaranya menjadi tepat, sudut mataharinya menjadi tepat. Menjadi bangunan abadi yang itu adalah cermin dari sebuah peradaban. Kekonyolan kaum birokrasi di Indonesia merubah desain arsitektur yang tidak didasarkan pada aspek tata wilayah dan kebutuhan lingkungan. Apa yang terjadi? Semuanya dibikin menjadi sama. Di Bandung misalnya, kantornya harus ada AC-nya, kan bertentangan dengan alam. Kan tidak mesti. Gitu loh. Karena udaranya sudah dingin gitu loh. Atau di daerah yang seperti daerah saya 32 derajat Celcius, nggak usah pakai AC juga. Asal bangunannya tinggi, berjendela. Maka rumusannya orang Sunda,
membangunnya harus menghadap utara dan selatan, berjendela di timur dan di barat. Siapakah yang paling nyunda dalam arsitektur pembangunan? Walanda. Walanda itu yang paling nyunda itu. Sehingga Walanda itu selalu membangun, itu selalu pakai kaidah itu. Tinggi menjulang, berjendela, berteras. Bayangin, Walanda menghormati kearifan sebagai masyarakat yang bertamu. Bertamu harus di ruang terbuka, terlihat oleh umum. Itu Islami itu, Walanda itu dalam membangun rumah. Walanda. Kemudian Walanda merumuskan ada budaya berkumpul. Ada dua hal budaya berkumpul dalam bangunan Walanda. Satu, berkumpul dengan tetangga di teras. Dua, berkumpul dengan keluarga di tengah rumah. Kemudian ketiga, berkumpul dengan keluarga di dapur. Dan ini Australia mengembangkan ini hari ini. Rumah dapurnya harus luas. Karena hanya pada waktu memasaklah mereka berkumpul. Nah itu kan kebudayaan kita yang adiluhung gagal diterapkan oleh kita. Walanda, bener. Walanda. Makanya saya senang sama Walanda, saya berjasa. Teknologi pengelolaan lingkungan di Jawa Barat itu daerah air. Walana menerjemahkan dari apa? Kurang tenden dihandelem yang desan sampereun, cak kurang tunda dihanjuang siang desan alaeun. Paranti cokot bawaeun dituruban kumandep pun diwadahan cukup manik astagina dibuka gunung ngaliwat anu ruka semuna anu apal kabasana nu rancingas rasana utapi itu tegang begawan sabidak zaman layang dilalakonkeun. Apa itu artinya? Kemakmuran orang Tatar, Sunda, dan Banten itu ada dua hal. Satu, gunung yang harus dijaga. Dua, kelok sungai. Kelok sungainya dibuat menjadi transportasi air, kemudian dibuat menjadi bendungan. Dari bendungan mengalirlah aliran air yang disebut dengan Begawan Sawidak Lima. Dan Belanda menerjemahkan itu terakhir yang saya kagumi adalah bendungan Walahan. Nanti ITB melaporin ini. Ya, insya Allah Pak, tur nuhun. Gitu. Nuhun, hapunten Ibu Rektor, ampun. Ya, terima kasih Ibu Rektor, terima kasih Kang Dedi. Ini sudah ada beberapa penanya, kelihatannya saya undang 3 orang penanya terlebih dahulu. Yang pertama ada Richard, kemudian ada Pak Harun, kemudian ada Pak Wayan. Monggo dipersilahkan Mas Richard terlebih dahulu, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Punten Pak, izin bertanya. Perkenalkan lagi, nama saya Richard. NIM 1231806 dari mahasiswa Teknik Geofisika. Izin bertanya, ini kan kita kalau sebagai seorang teknik gitu kan ya biasanya yang nggak tahu sih, mungkin ada juga yang berpendapat gitu kita kayak kurang nalar, kurang rasa gitu ke masyarakat gitu, apalagi kayak misalnya dalam dunia mungkin pertambangan, perminyakan gitu ya, soal-soal perizinan gitu kan biasanya banyaknya permasalahan di situ gitu kan ya, kayak yang saya dengar juga tadi tuh kayak Bapak bilang juga kayak kita itu termasuk dalam menyampaikan pendapat itu masuk juga dalam nalar dan rasa itu. Nah, kalau misalnya kita mau menyampaikan pendapat yang benar kepada masyarakat itu caranya bagaimana ya Pak supaya masyarakat kayak bisa oh ya silahkan boleh diperbolehkan gitu melakukan misalnya kayak eksplorasi tambang atau eksplorasi minyak gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Richard. Selanjutnya Pak Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dedi, atur nuhun ieu. Ya. Abdi mah lubis, biasa Sunda sekedip-sekedip. Alhamdulillah, tapi lubisnya Ar-Rasyid. Alhamdulillah. Ya, dulu saya seangkatan jeung Ferry Mursidan. Perisi Mursidan Baldan. Sabang ya. Alhamdulillah nih, saya sering dengar Kang Dedi, barangkali juga sering dengar-dengar gitu. Hari ini saya mendengar satu perspektif yang sangat dahsyat ini. Saya jadi teringat dengan suku-suku Baduy, suku-suku Baduy yang ada di Banten. Saya pikir itu nggak usah diperpanjang. Mereka juga melakukan kearifan lokal dalam zaman yang sampai sekarang ya, dari dulu. Ini luar biasa. Saya nggak mau mengeksplor itu, namun tadi disebut bahwasanya kita mengembangkan ilmu dan teknologi ini kurang kontekstual dan kurang juga memiliki kearifan lokal. Mungkin itu kuncinya ya. Pesan dari Kang Dedi ini, alhamdulillah ini kita diingatkan Kang Dedi dengan angle yang lain gitu. Nah, saya mau mengajak Kang Dedi, mungkin Kang Dedi boleh berkomentar ya. Sekarang kan kita hidup memang dalam situasi yang agak mungkin debat yang
kencang di mana-mana, terus khusus di Amerika itu adalah antara meritokrasi dan demokrasi, Kang Deddy. Yes. Meritokrasi dan demokrasi, kemudian juga ada namanya upward mobility, bagaimana orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi itu juga bisa naik ke atas secara mobilitas sosial lewat pendidikan, Kang Deddy, terutama ITB. Tadi Kang Deddy udah ngeledek sakedit gitu. Apa memang di ITB ini makin kesini makin banyak orang yang kaya yang masuk, bagaimana kesempatan orang yang di bawah itu bisa juga naik ke atas gitu lewat pendidikan tinggi. Tapi juga kan sekarang nggak mungkin kita suruh semuanya kuliah di ITB, karena teknologi Zoom ataupun online, saya misalnya boleh ngajar ke Irian gitu, tapi lewat Zoom gitu kan. Yang hebat-hebat bisa ngajar orang-orang daerah. Nah ini barangkali ya menjadi artinya sumbangsi ITB, walaupun sekarang banyak yang nitipkan ke ITB teh dari Irian, dari Jawa Barat, Cirebon, dan ITB ini mau buka banyak kampus, Kang Deddy. Mungkin juga nanti meren ke Papua meren. Nah, ini Kang Deddy gimana nih? Jadi dari meritokrasi dan demokrasi ternyata ini untuk upward mobility ini sekarang populisme. Sekarang Trump itu kan udah dihujat habis. Nah, di Indonesia sekarang masih terjadi linearisasi populisme ini, Kang Deddy, kalau saya lihat. Apalagi pilkada terakhir, Kang Deddy mungkin mencatat itu. Semuanya garisnya ke sana. Ini bagaimana meritokrasi ini bisa kita di ITB khususnya memberi contoh bagaimana orang-orang yang hebat, dosen-dosen yang hebat, mahasiswa yang hebat itu memang harus didorong terus gitu. Tapi kan nggak cukup, Kang Deddy, kudu aya sistemna. Ya. Sistem undang-undang omnibus law itu mungkin percaya di sistem, Kang Deddy percaya di sebutlah tadi nalar rasa, tapi untuk mengatur semua yang kompleks ini perlu sistem rule of law. Jadi saya melihat saling mengkombinasi, jadi dari sisi rasa, dari sisi mungkin iman itu malah lebih dalam ya, dari sisi juga intuisi ya, dari sisi langitan itu melengkapi logika dan akal sehat kita. Jadi saya nggak mendiskotomikan kita harus begini begitu. Marilah kita saling isi, oke kita gali kearifan-kearifan tadi yang mungkin kita agak lupa barangkali. Termasuk di ITB ada gedung ini. Terima kasih, mungkin Kang Deddy seperti itu. Bagaimana menjawab perkembangan terakhir yang seperti ini, karena semuanya galau nih Kang Deddy. Galau melihat ini gejala ini. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Harun. Selanjutnya saya persilakan Pak Wayan. Terima kasih Pak Ipin. Sampurasun Kang Deddy. Sampai. Saya fans beratnya Kang Deddy. Jadi saya mengikuti betul Kang Deddy via YouTube ya, kemarin itu menyelesaikan masalah hukum seorang ibu di Demak gitu karena dilaporkan oleh anaknya ke polisi begitu. Terus Pak Koswara juga yang ada di Bandung kemarin juga terakhir saya ikutin Kang Deddy jemput Pak Im Wong juga itu karena tersesat kemarin ya Pak. Nah poin saya begini Kang Deddy, saya agak resah sebenarnya melihat kondisi hukum di Indonesia. Kebetulan karena background saya emang di situ Kang Deddy. Saya melihat ada kesesatan fikir dan kesesatan tindak serta penyusunan kebijakan yang agak berat di level negara begitu. Pertama, negara ini hadir hanya sebagai corong undang-undang saja begitu ya. Penegakan hukum dan segala macam itu tuh lebih diarahkan kepada sesuatu yang sifatnya sangat formal, legal formal lah begitu ya. Kita sementara tadi Kang Deddy banyak sekali mengulas tentang bagaimana keindonesiaan, bagaimana kearifan lokal dan segala macam. Kita punya hukum adat yang luar biasa melimpahnya begitu. Nah, itu tidak berusaha untuk dikodifikasi dan dijadikan perda-perda misalnya begitu. Oke, hukum nasional itu harus mencerminkan Indonesia gitu ya. Tetapi harusnya ada titik temu, ada
satu hal yang bisa dirumuskan secara masif gitu. Ya kalau sekarang kan ngomong omnibus law segala macam itu sebetulnya wadahnya menurut saya. Nah harusnya di dalam perda-perda kita, saya setuju sekali dengan Kang Deddy. Nah saya nanti minta pandangan Kang Deddy bagaimana menerjemahkan kearifan hukum adat lokal ini dalam bentuk itu tadi perda-perda yang ada di daerah-daerah begitu. Karena harusnya hukum itu kan tidak dipandang sebagai sesuatu yang positivistik, tetapi harus menjadi sesuatu yang sangat progresif begitu. Hukum itu kan tumbuh gitu. Karena memang dalil hukum pasti akan ketinggalan oleh masa, tetapi nilai-nilai tidak akan pernah hilang dari peradaban manusia begitu. Kang Deddy, hatur nuhun. Terima kasih atas pencerahannya hari ini. Senang sekali bisa ketemu langsung dengan Kang Deddy. Hatur nuhun. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Wayan. Mungkin 3 dulu Kang Deddy. Dari Richard terkait dengan pandangan Kang Deddy mengenai eksplorasi, kemudian dari Pak Harun, kemudian dari Pak Wayan. Mangga. Iya, baik. Saya ucapkan terima kasih. Seluruhnya rangkaiannya jawabannya seperti bisa sama. Dari seluruh 3 pertanyaan ini jawaban. Ya, coba mungkin udah lama. Kita ini lambat dalam mengartikulasi kearifan lingkungan. Saya tidak setuju dengan kalimat kearifan lokal itu kan sebenarnya kalimat di mana kita tidak memiliki kepercayaan terhadap sebuah pergaulan. Bagi saya, apa yang dikembangkan oleh negara-negara, baik industri makanan, industri pakaian, kemudian bahasa, itu semuanya sastra, film, itu kan semuanya kearifan lokalnya Texas, kearifan lokalnya Karibia, kearifan lokalnya Tiongkok. Semua mereka itu kan kearifan lokal. Dunia ini terdiri dari kearifan lokal. Cuman bedanya kearifan lokal mereka mampu diartikulasikan dengan pendekatan perangkat teknologi karena pengembangan pemikiran di negaranya sangat tinggi, kemudian perguruan tingginya, riset sangat tinggi biayanya, intelijen negaranya bekerja bagi seluruh industri yang ada pada sebuah negaranya. Intel dia bekerja keluar, bukan hanya bekerja di dalam. Nah, sehingga mereka mampu untuk menjelajah dunia karena tradisi mengembara yang mereka lakukan. Nah, di Indonesia juga kan yang tradisi mengembara itu kan hanya beberapa daerah. Orang Sunda itu agak kurang dalam karena tempatnya terlalu subur, ya tidak begitu senang pergi terlalu. Ini, nah ini berkembang sehingga dia lahirlah yang disebut dengan globalisasi. Globalisasi kan upaya membangun hegemoni ekonomi di kita bisa berhadapan dengan sebuah negara yang dia hanya jual produk saja. Tapi kita juga berhadapan dengan sebuah negara ya dia jual produk, ya dia ngirim orang untuk. Nah, ini problem kita. Nah, berangkat dari problem itu, apa sih yang menjadi kegagalan kita? Kegagalan kita ini memahami lokalitas itu sebagai ketertinggalan, sebagai masa lalu bukan sebagai masa depan. Saya selalu mengatakan lokalitas itu masa depan. Apa sih yang dikembangkan Indonesia hari ini? Kalau perangkat teknologi kan semuanya bisa beli gitu loh. Selain apa pembangunan? Ketika ngomong pembangunan yang berbasis kearifan lingkungan, itu kan lokalitas. Ketika orang ngomong tentang hari ini go green, orang seneng dengan sayur organik, beras organik, ikan organik, daging organik, kan itu lokal. Kan itu kebudayaan kita. Kemudian kita rubah menjadi masyarakat maju pura-puranya. Ayam kampung yang dari dulu sudah terbiasa oleh kita dikasih dedak, dedaknya berasal dari padi, padinya ditumbuk, kemudian atau sekarang digiling, karena teman-teman ITB sudah bisa bikin penggilingan padi, itulah kemudian nanam padinya tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan urea pabrikan, kimia, sistem airnya dijaga dengan baik, itu kan organik, dan itu kan 20 tahun yang lalu. Masuklah industri pupuk, masuklah industri peternakan, ayam boiler, kemudian
digunakanlah pakan impor, gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian kita mengkonsumsinya dan kita hari ini mengatakan itu makanan yang tidak memiliki cukup gizi dan memiliki resiko terhadap kesehatan manusia. Kan lucu-lucu. Di Indonesia ini ada yang paling lucu lagi, bahwa kita impor kedelai dari Amerika yang hasil rekayasa genetik. Tapi orang Indonesianya dilarang membuat rekayasa genetik. Saya tuh udah pusingnya 7 keliling. Nah, artinya bahwa kita ini pinter-pinter tapi dibodohin. Kenapa? Daya tawar politik kita rendah dan kita tidak punya kepercayaan diri untuk menghadapi negara besar. Dan itu yang harus dilakukan. Nah, urusannya apa dengan itu? Menurut saya, benar tadi. Kalau misalnya fakultas yang ngurus tentang geologi, yang ngurus tentang pertambangan, itu di Bandung tuh nggak cocok. Kenapa? Yang mau ditambang di Jawa Barat apa? Nggak ada. Gitu loh. Jadi geologi atau misalnya fakultas yang pertambangan itu cocoknya dibuka di mana? Ya di Papua. Cocoknya dibuka di mana? Ya di Kalimantan. Ya di Sumatera gitu loh. Bukan lagi di Bandung gitu loh. Sehingga riset-risetnya di sana jauh lebih berkembang karena sesuai dengan lingkungannya. Nah, kita ini pendidikan yang memiliki basis kearifan lingkungan ini agak aneh, makin jauh. Nah, ini problem kita. Ini yang harus segera dirubah kalau Indonesia ingin. Nah, kemudian bagaimana mengembangkan pertambangan di Kalimantan yang memiliki kearifan lingkungan. Maka seorang penambang di Kalimantan atau seorang ahli kehutanan di Kalimantan itu harus belajar sama Dayak. Bagaimana Dayak memiliki kearifan dalam tata kelola. Nah, kalau sudah bisa bicara dengan Dayak dalam bahasa budayanya, maka nanti ketika Anda melakukan eksploitasi di situ, dimulai dari eksplorasi, maka Anda akan eksplorasi atau eksploitasi yang memiliki kearifan lingkungan yang tidak berdampak pada kerusakan. Kenapa? Karena di hati Anda ada local wisdom sebagai panduan untuk mengembangkan teknologi. Teknologi kan ujungnya percepatan pertumbuhan, peradaban manusia, kemakmuran, keadilan. Ya kalau teknologi tidak melahirkan pertumbuhan, menjadi alat dari kapitalisasi, teknologi tidak melahirkan keadilan, teknologi yang melahirkan kerusakan, berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip teknologi. Kan ini yang harus segera dibenahi di kita. Sehingga saya sudah menyampaikan, saya mazhab hukum kita, kebetulan saya bukan anggota Baleg ya, tetapi saya selalu menyampaikan mazhab hukum kita kacau. Kenapa? Kita mengambil mazhab hukum pada Eropa kontinental, kita mengambil pada Anglo-Saxon. Hari ini sudah mulai bahas syariat pada Timur Tengah. Padahal apa? Padahal seluruh sejarah peradaban kita memiliki perangkat hukum yang sangat baik untuk dikodifikasi sebagai bentuk keindonesiaan. Makanya saya bertanya, keindonesiaannya di mana ini? Nggak ada kok. Gitu loh. Nah, inilah barangkali salah satu bentuk. Contoh saya ini pasti orang Bali. Toh Bali bisa ya mengartikulasikan seluruh nilai-nilai kebudayaan itu bersatu dengan keyakinan, disebutnya agama, sehingga agamanya adalah Hindu Bali. Menurut saya sih bukan agama Hindu Bali, malah saya katakan itu agamanya Bali. Karena dulu zaman Bung Karno itu harus ada agama yang resmi, maka orang Bali pilih kalimat Hindu. Padahal menurut saya itu adalah agama kearifan orang Bali, gitu, yang tidak ada di India. Dan yang paling hebat dari Bali itu sungai sucinya di belakang rumahnya bukan Gangga. Pohon sucinya yang di belakang rumah. Jadi siapa yang paling Indonesia? Ya orang Bali. Air sucinya di Bali, pohon sucinya di Bali, buah sucinya di Bali, tanah sucinya di Bali. Berarti orang Bali itu sangat Indonesia. Cuman kesini kapitalisasinya terlalu berlebihan. Sehingga nilai kearifan mulai tergusur oleh kepentingan kapitalisasi dunia kepariwisataan. Itu aja problem yang harus segera dibenahi. Kalau tak orang Sunda, jangan sampai cuk dong tinggal. Nah, ini salah satu problem kita. Untuk itu maka dunia pengetahuan itu harus memberikan tahu. Sehingga ketika tadi disampaikan tentang meritokrasi,
Menurut saya kita kembali pada nilai dasar kita. Dalam alam Sunda itu ketika sebelum trias politika itu ada yang satu adalah ada trias politika versinya itu versinya Siliwangi, yaitu itu Rama, dua Resi, tiga Pra. Rama itu apa? Rama itu adalah civil society, masyarakat yang berpendidikan memadai. Guratnya gurat apa? Gurat tanah. Artinya gurat tanah itu artinya bahwa tanah itu sebagai kekuatan utama bagi keberhasilan, kesejahteraan manusia. Maka prinsip pengelolaan tanah di Sunda itu prinsip pengelolaannya komunal. Tidak ada hak individu. Benar. Dan sekarang diadopsi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, di mana negara memiliki peran penting untuk melakukan pengendalian tanah dan kemudian mengambil hak dari setiap warga kalau itu digunakan untuk kepentingan pembangunan tanpa bicara harga yang terlalu. Kemudian yang kedua adalah yaitu kaum intelektual, kaum akademis, teman-teman ITB. Dia memiliki independensi, tinggalnya di altar, yaitu di tempat tidak boleh tersentuh oleh siapapun. Tidak boleh tersentuh oleh kekuasaan, tidak boleh tersentuh oleh politik. Dia resi, karsian. Guratnya gurat apa? Gurat cair. Karena gurat air, maka sifatnya dia kalau masuk gelas jadi gelas, kalau masuk kendi dia jadi kendi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemimpin, guratnya gurat batu. Karena gurat batu, maka simbolisasinya adalah batu tulis di Bogor. Nah, batu tulis di Bogor itu kan bukan tulisan tentang sakralitas, tapi tulisan tentang bagaimana dia ada peradaban meresmikan sebuah parit, sistem pertanian yang sangat baik di kota itu pada waktu itu. Nah, dalam gurat batu ini maka pemimpin harus punya prinsip. Nah, pemimpin yang punya prinsip itu, pemimpin kuat, itu dalam demokrasi hari ini menjadi berat. Karena dia pasti bertentangan dengan kepentingan. Tetapi di balik berat itu kan teman ITB ada lagi. Nanti ada ahli statistik, kemudian ada ahli, kemudian ada ahli grafis yang bisa menata lewat media sosial, lewat YouTube, lewat berbagai perangkat, ya kan, pencitraan dan sejenisnya. Kan kita tidak mau juga pemimpinnya pemimpin pencitraan, harus punya pemimpin gurat batu. Nah, pemimpin gurat batu itu bisa dimodifikasi menjadi lebih fair, lebih demokratis, lebih terbuka dengan pendekatan media sosial ini. Nah, sehingga ketika bicara demokrasi, saya termasuk orang yang berpendapat tidak semua daerah harus pilkada. Saya berpendapat itu. Ada daerah-daerah khusus yang tidak mesti pilkada. Jogja bisa kok dibikin. Apakah yang istimewa itu Jogja saja? Kan tidak. Menurut saya di Papua nggak usah ada pilkada. Kenapa di Papua nggak usah pilkada langsung? Orang di Papua pilihnya pakai noken. Kalau pakai noken berarti perwakilan kepala suku. Kalau mau wakil kepala suku ya sudah cukup musyawarah. Artinya tidak perlu ada pilkada langsung. Cukup pertemuan para kepala suku untuk menentukan pilihan. Siapa pilihan pemimpinnya? Negara memberikan intervensi. Bagaimana intervensinya? Dipilihlah orang-orang terbaik untuk dipilih oleh kepala suku. Agar apa? Agar daerahnya mengalami percepatan kemajuan. Nah ini, dan kemudian juga calon kepala daerah, menurut saya Gubernur Bupati juga harus melewati seleksi ke depan. Sehingga dia memiliki kapasitas dan rekam jejak yang memadai untuk memimpin. Karena kalau diserahkan pada demokrasi yang terlalu, menurut saya sangat terbuka, dan kemudian yang terbuka ini memiliki basic media sosial, basic media sosial pada akhirnya juga orang bisa memiliki basic modal, belajar segala macam, bisa menjadi problem juga. Maka dikenallah dengan pilkada asimetris. Gitu loh. Tidak semua menjadi sama. Ini saya berpendapat itu sejak lama. 10 tahun yang lalu saya menyampaikan itu ketika saya menjadi bupati. Saya menyampaikan itu, ingat saya betul wawancara. Nah, inilah negeri kalau ingin melakukan percepatan. Karena tidak semua hal harus diurus dengan demokrasi. Karena ujung dari demokrasi hari ini adalah kebijakan partai. Ujung dari kebijakan partai hari ini adalah peran ketua umum. Ujung dari peran ketua umum hari ini adalah bagaimana balik itu peran-peran politik yang memiliki kepentingan dalam Indonesia jangka pendek, jangka panjang. Jadi bisa jadi kalau demokrasi yang tidak terkelola dengan kebijakan bisa menjadi ancaman kehidupan bangsa. Tetapi kita ingin ke depan didorong demokrasi
yang cerdas, demokrasi yang visioner. Dan visi itu harus dimulai ya, dari local wisdom, dari wilayah-wilayah kecil, otonomisasi yang paling kuat dan secara culture itu adalah desa. Saya setuju, desa itu sebagai basic utama pembangunan. Karena ketika bisa ke kota sebagai basic utama pembangunan, sudah nggak jelas kebudayaan. Itu saja. Ya, terima kasih Kang Dedi. Mungkin ini satu saja terakhir dari mahasiswa, ada dari Grace ya. Saya panggil. Silahkan Grace, langsung ke pertanyaan saja. Pagi Pak, perkenalkan saya Grace Kurniawan, mau bertanya pendapat Bapak tentang budaya takut gagal di Indonesia yang tadi mungkin udah sempat disinggung dikit. Terima kasih Pak. Ya, silahkan Kang Dedi. Iya, ini budaya takut gagal. Nah, orang Indonesia ini ada tradisi yang harus segera dihilangkan, yaitu tradisi mentertawakan. Orang Indonesia itu punya kebiasaan mentertawakan terhadap kegagalan. Tetapi juga itu bagian dari pembentukan mental. Tidak ada kesempurnaan tanpa kegagalan. Dan kegagalan itu tidak pernah. Dalam kaidah filsafat saya pelajari. Itu kesalahan itu tidak ada. Bahasa kasarnya adalah kekosongan dari kebenaran. Jadi kegagalan tidak ada. Kegagalan adalah kekosongan dari keberhasilan. Jadi keberhasilan yang tertunda. Sebuah riset itu pasti gagal dulu. Nggak mungkin langsung. Saya misalnya mengelola sesuatu wilayah, sebuah daerah, itu berangkat dari bambu. Kemudian berangkat dari bambu ke teknologi digital. Terus tidak langsung digital. Semuanya berangkat. Saya memahami media komunikasi sosial aja baru sekarang kok. Dulu saya senang manual. Tapi berproses. Kenapa bagi saya? Karakter manual harus dibangun dulu dengan kuat. Setelah itu baru masuk wilayah digital. Anak-anak di negara lain juga kan sama. Anak-anak SD-nya manual dulu. Ke sekolah jalan kaki dulu. Belum pakai perangkat teknologi dulu. Dia mengikuti proses alam secara baik. Baru setelah dewasa dia memasuki abad digital. Nah, Indonesia terbalik anak SD. Itu saya ketemu anak SD barusan. Kelas 4 SD berjualan cilok. Kamu buat apa? Jam 4 subuh udah keluar dari rumah. Ternyata dia ingin beli handphone. Untuk apa? Untuk bisa belajar daring. Padahal anak yang usia itu tidak boleh menggunakan handphone. Bagaimana gurunya ketika abad pandemi? Ini ya gampang guru. Bikin kegiatan-kegiatan yang bersifat pertanian, keterampilan di mana diberikan tugas yang akan riset dan karya. Bikin kapal-kapalan, bikin perahu-perahuan, meneliti penanaman jagung, meneliti penanaman padi. Nah, kreativitas seperti ini terbelenggu dalam dunia pendidikan. Karena semuanya berbasis SOP, juklak dan juknis. Ini problem. Kemerdekaan berpikir dalam mengembangkan riset menjadi terhalang karena tidak ada buku panduan. Nah, saya katakan jangan pernah takut gagal, baik dalam melakukan riset maupun dalam cinta. Terus semangat terus dan terbiasa untuk ditertawakan orang lain. Jangan takut dibully karena tidak ada orang yang berhasil tanpa pernah mengalami bully. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kang Dedi. Ini masih ada sebetulnya penanya, cuman karena waktu juga para mahasiswa juga harus bergegas ke tempat yang lain. Selaku moderator, izinkan saya untuk memberikan bukan simpulan ya, tapi mencoba mengkonstruksi hal-hal inti yang disampaikan Kang Dedi. Yang pertama adalah perlunya harmonisasi rasa dan logika dalam membangun peradaban. Bahwa dalam bahasa Sunda ada cing caring cing page kancing, set saring set page iket gitu ya. Yang mana bermakna bahwa awalilah sesuatu dengan keterbukaan rasa atau hati, karena rasa sebagai basis kekuatan spiritualitas. Untuk membangun peradaban yang baik, maka tadi disinggung persoalan tritangtu, ya tritangtu dalam kosmologi Sunda, bahwa hidup itu harus membangun hubungan kasih dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan. Demikian itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu ke MC. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.